Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Ini set yang baru dari OS TV. Tentu saja di hal yang baru ada hal yang spesial juga. Saya kedatangan Olimpian, idola kita semua. Kenapa? Karena dari seluruh Olimpian dari Indonesia, khususnya yang bela diri, hanya beliau yang memecahkan rekor sampai 3 kali. Luar biasa. Thank you. Kita aja yang karate pengen masuk 1 kali aja susah. Ini 3 kali dan sudah 30 tahun lebih ya, mungkin berkarir di judo dulu ya. Gimana caranya bisa membina mental seperti itu? Karena kan itu tidak mudah dan sampai usia 38 tahun bisa berkarir di olahraga. Bisa diceritakan, Sensei Krisna Bayu? Siap, thank you. OS TV, luar biasa. Aku memang keluarga pejudo. Bapak saya pelatih dan waktu kecil memang dibangun dari jerami padi, dijahit jadi matras. Jadi kita benar-benar tahu dari nol, ya itulah pondasi mental saya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terus saya di judo itu memang mulai tahun 80 itu udah mengenal judo. Waktu itu orang tua saya masih berlatih dengan sekam, dengan rumput, waktu itu masih bantingannya. Dan proses itu menjadikan saya ingin menjadi seorang juara dan ingin tampil di Olimpiade dulu. Gitu. Mental. Bagaimana membentuk mental juara ya? Saya proses yang panjang yang nanti kita bisa bedah bersama-sama gitu, Mas. Ya. Nah, berarti dari usia kecil ini dari kurang lebih kelas 5 SD kelas 5 SD saya udah masuk timnas. Nah, ini kan biasanya nih, kalau yang saya amati dari teman-teman karate, karena saya di karate ya, pasti lika-likunya panjang. Sempat terdegradasi, sempat mungkin nggak masuk timnas, sempat masuk timnas tapi nggak jadi target atau segala macam mungkin pernah terjadi. Kira-kira kejadian apa yang paling berkesan dan memberikan pelajaran di Sensei Krisna? Jadi waktu itu saya sudah masuk pelatnas, mau berangkat, ada pelatnas ke Asian Games di Beijing tahun 1990. Karena saya merasa saya udah masuk pelatnas, jadi saya latihan ke daerah, ada kejuaraan nasional. Saya pikir, wah saya kan atlet nasional, tidak perlu latihan pemanasan lagi. Di situ saya randori, ternyata saya cedera. Jadi lumbal 1, lumbal 2 saya sudah nggak ada lumbalnya. Di situ saya 9 bulan di tempat tidur tanpa bisa bergerak, buang kotoran, buang urin, semuanya dilayani orang tua. Jadi benar-benar koma, lumpuh 9 bulan. Lumpuh 9 bulan, itu di tahun keberapa ininya? Saya masuk ke tahun kedua itu. Tahun kedua. Udah menghadapi cobaan yang luar biasa. Sempat sampai divonis nggak bisa main lagi. Ya jelas itu karena sudah tergeletak hanya di atas kasur dengan berat tadinya 72, berat saya hanya tinggal 50 ya. Wow. Tentunya itu menutup semuanya. Tapi dari situ saya mengkoreksi kesombongan itu adalah akar permasalahan dalam karir saya. Sih. Pelajarannya didapat ya. Dari awal malah. Iya. Gitu. Jadi setelah itu pemulihannya bagaimana? Pemulihannya saya hanya diobati tradisional saja sama orang tua, yaitu orang tua hanya memberikan support, kasih sayang, dan perhatian. Orang tua itu, mama saya, papa saya itu memberikan sentuhan-sentuhan hati yang luar biasa, sehingga saya bisa sembuh. Begitu sembuh, saya berjanji bahwa saya tidak akan melakukan sebuah kebodohan lagi, menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak-pihak manapun, karena itu akar kesombongan itu adalah hal yang sangat negatif lah dalam kehidupan kita. Nanti saya takutnya lumpuh lagi, cita-cita saya tidak tercapai. Ya memang istilahnya semakin tinggi, ini ilmu padi ya, semakin tinggi semakin merunduk ya. Harus. Oke. Itu ada awal-awal tahun. Nah, sekarang kan karirnya tuh 30 tahun ya. Saya sendiri belum ketemu karateka
yang karirnya sampai 30 tahun. Bahkan sahabatnya, CC Umar Syarif juga 20 tahun ya. Seingat saya 20 tahun gitu kan karirnya. Sampai 2016. Belum ada saya melihat yang bisa lebih dari usia itu. Kira-kira tipsnya gimana buat anak-anak muda ini? Ya, buat teman-teman semuanya, para atlet bela diri seluruh Indonesia, buat teman-teman semuanya, para atlet bela diri seluruh Indonesia, di OS TV ini saya ingin berbagi bahwa kalau masuk ke timnas, please konsisten terhadap mimpi dan cita-cita setiap atlet. Begitu sudah masuk ke timnas, jangan berpikir untuk beli HP, jangan pikir untuk beli mobil, jangan berpikir nanti menang dapat bonus. Kemenangan adalah bonus akhir perjuangan, tetapi kekalahan adalah pembelajaran berharga untuk kita mengkoreksi. Tetapi menuju proses itu, mimpi itu tidak boleh dibendung. Mimpi itu harus didorong dengan kemauan diri sendiri untuk mewujudkan, tentunya dengan disiplin, kelelahan, makan yang baik, istirahat yang baik, supaya mimpi kita tercapai. Saat pelatih memberikan program-programnya, makan program latihan itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Begitu program latihan ada, selesai, jangan lantas makan, istirahat. Kalau memang kurang, berimajinasilah menambah program latihan itu sendiri secara pribadi. Kalau Anda hanya mengandalkan program latihan tanpa bangkit dari sendiri untuk menambah program latihan Anda, niscaya batas Anda hanya segitu. Tetapi begitu Anda mau menambah diri sendiri untuk berlatih, Anda akan melewati mimpi-mimpi itu dengan baik. I see. Jadi apa ya? Disiplin diri itu penting ya. Ya, tadi saya pernah selalu berbicara di manapun saya berada itu, pondasi bisnis, pondasi atlet itu adalah kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Itu dipakai dimanapun. Kenapa saya selalu menggunakan analogi tersebut dari Panglima Perang Sun Tzu itu yang usianya sudah ribuan tahun? Karena sebelum kita menilai orang lain, sebaiknya kita menilai diri sendiri. Sudah layakkah diri kita, sudah paskah diri kita untuk menjadi seorang juara, untuk menilai orang lain. Nah, berkacalah apa yang kurang dari diri kita untuk kita benahin untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu kita mengenali diri kita dengan baik, ya, kita baru memetakan berapa jauh perjuangan lawan di negara-negara itu, dipetakan mereka. Niscaya kalau sudah mengenali diri sendiri, mengenali lawan, dimanapun pertarungan kita, di situ juga kita pasti menang. Iya, luar biasa. Waduh, ini sebenarnya 30 tahun pengalaman di lapangan, sedangkan beberapa atlet kita ini masih ada yang mungkin karirnya masih 5 tahun, 6 tahun. Ini kalau dikuasai saya yakin mungkin bisa 30 tahun juga di karirnya di atlet ini. Ini semua, ya ini ada, saya penderita epilepsi. Saya penderita, ini ada sebagian luka karena epilepsi, juga saya sebagian robek karena latihan. Wow. Kalau masalah
tulang, masalah dislokasi itu Udah sering. sahabat hidup saya. Sahabat hidup. Jadi seorang juara itu bersahabat dengan rasa sakit. Kalau Anda juara, mau menjadi seorang juara, tidak bermesraan hidupnya dengan rasa sakit, Anda belum memahami semangat para juara. Tidak akan mampu untuk menjadi mental seorang juara. Ini jari mah kalau lepas, ditarik, dimasukin, di-tapping lagi, latihan lagi. Bahkan di pertandingan pun langsung. Kalau lutut lepas samping kanan, samping kiri kan masih bisa, yang lainnya bisa. Jadi tetap kita masih bisa berlatih dengan mengistirahatkan yang tidak berfungsi. Jadi jangan sebagai alasan karena salah satu anatomi kita cedera, jadi mengurangi program latihan yang ada. Mimpi Anda tidak akan pernah tercapai apabila Anda menjadikan salah satu cedera Anda menjadi alasan. Itu mimpi Anda yang akan Anda torehkan menjadi mimpi yang kosong. Bicara tentang alasan, ya, karena saya pun di karate banyak sekali ya. Alasan kenapa kamu kalah, karena ini, karena itu, karena itu. Tapi saya belum melihat bahwa ada feedback. Gimana caranya mengevaluasi diri? Bisa kasih tips nggak ya? Tentu pasti selama 30 tahun bervariasi lah jenis kekalahan yang pernah diterima, tidak 100% menang terus juga tentunya kan. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menghadapi rasa-rasa seperti itu dan supaya tidak malas, tapi kita semakin berlatih, gimana? Saya sepanjang hidup saya hanya berlatih dan berlatih. Saya tidak pernah mikir masalah bonus, saya tidak pernah berpikir saya bagaimana besok bertanding dan menang. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kalau kalah itu, jangankan di kompetisi, di tempat latihan aja, begitu kamu ngebanting saya sekali aja, saya bisa nggak tidur sebulan, susah tidur. Karena saya mikirin kamu ngebanting saya. Di tempat latihan aja saya susah tidur. Artinya apa? Ini bagian dikoreksi. Di tempat latihan aja saya kalah, apalagi di tempat bertanding. Jadi saya harus memaksa latihan lebih baik lagi dari kamu supaya di dalam hal kecil saja saya tidak kalah, apalagi di dalam hal besar. Jadi untuk mengkoreksi diri sendiri itu lebih baik apa yang kurang. Berkacalah lebih banyak dengan dengan kekurangan yang ada, tapi jangan terlalu banyak menilai orang lain tentang kekurangannya. Orang lain biar mengkoreksi kekurangan tapi diri kita sendiri yang harus dikoreksi. Misalkan kita latihan push up, diminta pelatih 100. Mas Riki 100, saya 100. Nanti kalau bertanding ya kamu sama aku sama. Tapi kalau program latihannya 100, saya harus melakukan 300. Kalau saat latihan, kamu di bawah saya. Jadi itu menaikkan moral kompetisi mental kita. Jadi jangan mau setara dengan yang lain. Kalau di situ tidak bisa ngambil latihan lebih, ya latihan kamu dipercepat latihannya, terus di luar itu nambah latihan lagi. Untuk kita tidak setara. Kalau setara, waduh, kita satu kelas, resiko saya nanti kalah. Wah, saya nggak mau. Saya harus menambah jam latihan lagi gitu. Jadi jangan mau setara dengan teman kita. Kamu harus lebih. Kalau ada yang lebih, kamu harus mau lebih dan mau lebih. Kalau setara terus, ya batasan Anda hanya segitu. Ya, luar biasa. Itulah mental juara yang dibangun oleh Sensei Krishna Bayu selama 30 tahun lebih berkarir. Namun ada yang menarik di sini. Sensei Krishna Bayu mungkin pernah jadi atlet, pernah jadi pelatih. Nah, sekarang kok jadi pengurus dan jadi yang namanya ketua umum di salah satu cabur. Nanti kita akan lanjut setelah ini. Kita tunggu setelah yang berikut ini.